Iya. Kalau dari saya sih gini Pak. Jadi untuk bagaimana si pencipta itu menginginkan royalti atau tidak itu kan haknya mereka juga. Kalau lembaga-lembaga yang ada di Indonesia yang lagi rame ini kan mereka menjembatani intinya. Ya, Tapi yang seperti apa LMKN gitu ya. LMKN dan sebagainya kayak gitu. Jadi sah-sah saja kalau musisinya atau pencipta lagunya pengen diroyaltikan, kan sah juga Pak karena mereka yang buat lagu. Punya hak Punya gitu hak ya. atas karyanya mereka. Kalau mereka mau digratiskan juga berhak juga gitu. Tapi menurut saya cara-caranya lembaga-lembaga yang menjadi penengah antara penikmat, pencipta dan tengah-tengah ini yang kurang setuju dengan teknisnya saya. Memang banyak musisi itu yang mereka diuntungkan juga dengan tidak adanya royalti itu Pak karena secara tidak langsung mereka mendapatkan ruang publik itu sebagai media promosi mereka. Dengar lagu-lagu baru apa dan sebagainya akhirnya siapa yang nyanyi, siapa yang apa dan sebagainya itu jadi Populer bisa jadi karena itu juga dipopulerkan oleh ya, siapapun ya, begitu ya. makanya yang saya soroti tadi kalau di lembaga-lembaga yang menangani itu caranya yang kurang tepat menurut saya Pak. Harusnya dipilah-pilah benar-benar dan sebagainya supaya kita sebagai penikmat atau masyarakat yang menikmati lagu-lagu orang-orang seniman itu bisa tahu ini yang berbayar, ini yang tidak, ini yang berbayar tidak sebagainya. Kita bisa menyesuaikan kantong. Ayam tentrem Mulya lan tinata, tulung agung ayam tentrem. mulya lan tinata. Sepenggal lagu yang sempat mewarnai dunia hiburan Dunia hiburan. di jagat raya Tulungagung ya, Iya, baik Pak. di off air maupun on air, online begitu. Ya, Itu mulai tahun 2000 berapa, Mas? 2014 kita buatnya Pak itu, Pak. Gitu ya? Iya. Saya tadi sekilas melihat Saman waktu itu masih sangat kecil, Sangat unyu-unyu. kurus, Sangat hitam. kurus, hitam. Dan sekarang tetap hitamnya. Tetap hitamnya. Kurusnya enggak ada dikit Pak. Enggak, iya. Itu adalah grup apa dulu namanya? Dulu namanya itu Baru Keliling Hip Hop. Baru Gelinding Hip Hop. Ya, 2014 saat itu 2014. Saman masih di bangku sekolah, masih baru lulus Pak. baru lulus. Baru lulus SMA. Masih ada itu eksis grupnya. Itu kalau sekarang teman-teman karena udah jauh Pak, makanya saya memutuskan untuk solo. Teman-teman ada yang di Kalimantan, ada yang di Surabaya, ada yang udah kerja dan sebagainya. Akhirnya mobilitasnya kurang kalau diajak main atau diundang perform gitu kurang. Berarti solo karir sekarang Iya, solo yang karir sekarang. tergabung dalam rapper perhutani. Iya, nama solonya itu rapper perhutani. Rapper perhutani. Perhutani. Puji Ari Sasmiko, nama kerennya atau panggilannya adalah Miko. Miku. Luar biasa. Kita minum dulu kopinya. Gimana rasanya? Mantap. Ini kopinya siapa Pak? Coba direview ini. Gimana ini? Kopinya gimana nih? Kopinya cukup standar Pak. Oh, standar Kopi ya? hotel. Kalau kopi-kopi Tulungagung kan pahit misalnya gitu Pak. Yang hampir-hampir gulanya sedikit gitu. Ya, tapi namanya kopi kan ya? Kopi. Apapun itu, pokoknya kopi. Mas Miko, seorang rapper asli dari Tulungagung yang saat ini terus berkarya dengan berbagai ciptaan-ciptaan lagu ya. Yang sekarang yang tren apa? Kemarin? Yang baru kita aturkan di mini tour Tulungagung ini nama singlenya Tulungagung Lestari. Tulungagung Lestari. Iya. Ini selalu berbasis kelestarian alam begitu ya? Jadi kita mengkampanyekan bagaimana kita merawat, menjaga lingkungan dan mencintai daerah kita masing-masing gitu. Terutamanya Tulungagung, Pak, pastinya. Oke, luar biasa. Kenapa ini tema ini menjadi tema yang menarik dan ikon yang Saman pilih? Karena kalau kita buat lagu-lagu yang mungkin universal dan sebagainya itu sudah umum. Kita dulu memang berangkatnya dari karya-karya pertama itu memang kita tema-temanya Tulungagung banget Pak. Sampai keluar kota saya bawa lagunya lagu-lagu Tulungagung saya bawa ke sana ya. Dan alhamdulillah diterima kayak di Ponorogo di mana dan sebagainya itu mereka menerima lagu kita. Kita baru denger itu. Kita nyanyikan, oh mereka respect kayak gini. Oh, berarti kita sukses untuk mengkampanyekan menceritakan tentang Tulungagung ke luar kota gitu.
kampanye baik. Mengkampanyekan. Kampanye baik. Karena ada kampanye nggak baik kayaknya, Pak. Ada black campaign. Black kampanye. Agak flashback Mas Iya, Miko. Sampai pernah protes waktu itu ya, lagu Tulungagung ayem tentrem mulya lan tinoto dipakai oleh salah satu pasangan calon. Waktu itu sudah ditetapkan jadi pasangan belum ya? Pokoknya intinya untuk kepentingan politik. Dan sama teriak-teriak itu ya. Teriak-teriak saya, Pak. Teriak-teriak minta keadilan. Keadilan apa ganti rugi? Enggak, saya tidak minta ganti rugi, Pak. Karena ketika kronologinya begini, saya itu tahu dari teman bahwa lagumu ini dipakai loh gitu. Dipakai, akhirnya saya lihat, oh gini, oh untuk politik ternyata muatannya muatan politik, karena waktu itu memang waktu menjelang pesta demokrasi di Tulungagung kayak gitu. Akhirnya ini dipakai beneran, terus saya DM akhirnya, Pak. Karena Instagram saya DM dulu, Mas ini gimana, aku nggak ada kabarnya, kalau nggak ada bagaimana etikanya untuk berpamitan atau bagaimana dan sebagainya. Nggak pernah izin atau? Iya, nggak pernah izin. Saya chat sampai berapa bubble, ada 5 mau gimana itu, selama 2 hari nggak dijawab, Pak. Itu DM-nya ke akun officialnya Instagram. Dibuka tapi nggak dijawab. Lah setelah besoknya yang hari kedua, saya malah dibatasi untuk tidak bisa mengirim pesan. Saya jadi nggak bisa mengirim pesan. Akhirnya ini kok gini malahan kayak gitu. Makanya saya akhirnya membuat bentuk klarifikasi itu karena itu. Saya sebenarnya dari awal memang baik-baik bertanya bahwa gimana kalau udah ada etikanya untuk berpamitan dan sebagainya, mohon di take down. Sebenarnya saya minta seperti itu. Tapi ditanggapin kurang baik, akhirnya saya teriak-teriak itu, Pak, tolong gitu, Pak. Ditanggapi kurang baik oleh ditanggapi kurang baik itu ya. Adminnya. Ya, akhirnya yang bersangkutan paslonnya juga menghubungi saya. Terus saya minta ketua tim IT-nya itu untuk menemui saya dan berklarifikasi. Saya tidak minta apapun dari itu. Direspon tidak baik maksudnya gimana? Itu dari assessment itu, Pak. Bahwa kalau memang dari awal itu niatnya baik kan harusnya dijawab, mohon maaf. Kita sudah salah dan sebagainya, kita take down. Enggak apa-apa, sudah selesai itu, Pak. Harusnya. Terus mereka minta maaf hasil akhirnya ya? Hasil akhirnya setelah saya klarifikasi, saya upload di sosmed dan sebagainya, kita upkan itu, Pak. Cukup permintaan maaf? Cukup, Pak. Ya, karena dari awal memaafkan itu ya? Alhamdulillah. Karena dari awal sudah sampaikan, Pak, saya tidak minta uang, saya tidak gini, cukup timnya siapa yang pertama dengan ini datang menemui saya dan minta maaf, itu aja. Selesai persoalan. Itu aja, Pak. Tapi bukan berarti sampai ikut pasangan lain atau kompetitor. Betul. Tidak, Pak. Tidak. Jadi karena memang lagu itu dulu kan kita dedikasikan untuk umum, Pak. Jadi siapapun yang mau pakai untuk lomba senam, untuk lomba apapun, untuk backsound apa boleh, nggak ada royaltinya juga. Ayem tentrem mulya Lantinoto. Waktu itu masih ayem tentrem ya? Iya, Pak. Sudah ada itu saya dengar mulya Lantinoto. Padahal istilah itu kan identik dengan periodisasi bupati ya gitu ya. Iya. Tapi kita kan dulu nggak tahu itu, Pak, maksudnya, Pak. Oh gitu. Kita di 2014 kita saya masih lulus SMA juga, nggak tahu politik itu seperti apa dan sebagainya. Tulung aku tahunya itu, oh iya, pakai itu aja. Ini murni kreativitas. Natural kreativitasnya. Ya. Iya. Dan setelah itu apakah ada tawaran-tawaran apa begitu? Tidak ada. Tidak ada, hanya kosong. Jadi setelah itu ya selesai ya juga sudah selesai. Saya juga tidak mengharapkan apa-apa juga. Saya memberikan maaf juga sudah, mereka minta maaf juga sudah clear gitu, Pak. Tapi apresiasi dari pemerintah pada saat sampean perform di awal ya, itu kayaknya dulu juga sempat menjadi bahan perbincangan ya. Oh ini asli Tulungagung loh, ini anak-anak Tulungagung loh ini gitu ya. Termasuk waktu itu ada Presiden Jokowi kalau nggak salah ya datang. Iya. Perform juga di depannya beliau. Ini kan berarti sampai sangat diapresiasi gitu ya. Pemerintah lokal ini mengapresiasi karya anak-anak muda. Ya, yang mengapresiasi bisa dihitung jari sih, Pak. Oh gitu ya. Iya. Memang yang mungkin kenal secara emosional dengan kita gitu. Iya. Kalau yang di atas yang tinggi mungkin nggak tahu, Pak, sopo to kae kan gitu, Pak. Apa meneh waktu itu sampean kecil begitu. Masih kecil, belum terlihat. Bajunya besar-besar, selutut itu, Pak. Tapi rapper itu identik dengan
apa namanya, anak-anak yang kreatif begitu ya. Karena rapper itu kan memang sebenarnya budaya barat, Pak. Tapi ini kan bentuk-bentuk perlawanan karena untuk menyampaikan, menyuarakan hal yang di sana itu memang ada konflik-konflik dan sebagainya gitu. Makanya nge-rap itu kan harusnya menyampaikan. Kalau nge-rapnya itu tidak bisa didengar, tidak nyampe, berarti itu tidak apa namanya, esensinya rapnya enggak pesannya nyampe. harus nyampe begitu. Pesannya harus nyampe. Makanya namanya hip hop rapper gitu. Hip hop rapper. Iya. Oke, dan sekarang konsen tema-tema tentang lingkungan, pelestarian alam begitu ya. Iya, Pak. Oke, Mas Miko, sekarang ini kan rame tuh di Jakarta, tapi ramenya. Di Jakarta. Nggak tahu di sini rame nggak ini tentang Belum ya, royalti, tentang apa kafe yang memutar lagu-lagu yang harus bayar royalti dan seterusnya, termasuk radio, termasuk kemarin yang lucu adalah kicauan burung. Kicauan burung. Iya. Itu yang buat burung siapa? Yang narik uangnya siapa? Nah, bagaimana menurut tanggapan sampean ini sebagai seorang pelaku seni? Iya. Kalau dari saya sih gini, Pak. Jadi untuk bagaimana si pencipta itu menginginkan royalti atau tidak itu kan haknya mereka juga. Kalau lembaga-lembaga yang ada di Indonesia yang lagi rame ini kan mereka menjembatani intinya. Ya, Tapi yang seperti apa? LMKN, gitu LMKN dan sebagainya kayak gitu. Jadi sah-sah saja kalau musisinya atau pencipta lagunya pengen diroyaltikan, kan sah juga, Pak, karena mereka yang buat lagu. Punya hak Punya gitu hak kan atas karyanya mereka. Kalau mereka mau digratiskan juga berhak juga gitu. Tapi menurut saya cara-caranya lembaga-lembaga yang menjadi penengah antara penikmat, pencipta dan tengah-tengah ini yang kurang setuju dengan teknisnya saya. Pengaplikasiannya cara cara penindakannya seperti ini, cara penghitungannya seperti ini dan sebagainya, itu yang kurang sesuai, Pak. Iya, ada persoalan apa dalam proses pembagian itu? Lebih menguntungkan pihak tertentu begitu atau? Sejauh ini saya lihat artikel-artikel berita-berita dan sebagainya itu memang bagaimana lembaga ini belum tahu. Jadi beberapa musisi itu belum tahu bagaimana cara lembaga ini bisa tahu bahwa lagu saya ini diputar berapa kali di salah satu usaha atau ruang publik. Terus untuk kepentingan komersil iya, gitu ya. Terus orang lagu yang musisi B ini juga berapa kali dan sebagainya. Tapi kan tidak bisa dihitung seperti itu, Pak. Mereka akhirnya mukul per meja, 1 tahun berapa per meja atau per meter persegi ada. Artinya seolah-olah dibentur-benturkan antara konsumen atau user atau pengusaha dengan musisinya begitu maksudnya? Iya. Kalau saya kemarin itu berpikir kenapa tidak harusnya dibuatkan mungkin platform digital yang mungkin musisi yang memang mereka ingin diroyaltikan dibuatkan platform sendiri. Ketika harus buka itu harus bayar dulu baru bisa buka. Bisa dinikmati, didengarkan, di-play di tempat usahanya atau di mana dan sebagainya kayak gitu. Dan lebih adil. Kalau memang teknisnya seperti ini kan kita sebagai pengusaha juga, Pak, ya, kan kayak merasa diperas gitu, Pak. Tiba-tiba datang sosialisasi tidak terlalu masif, tiba-tiba datang nagih bawa surat, bawa ini somasi dan sebagainya, itu kan menurut saya kurang adil gitu, Pak. Tapi bagi musisi atau bagi pencipta yang dia punya hak karya cipta itu kan pada saat ini seolah-olah diperjuangkan kan begitu? Ya. Seolah-olah ini harus dihargai, bahkan ada karya-karya yang legend begitu, keluarganya, anak turunnya kondisinya mengenaskan. Harusnya dia dapat dan seterusnya, apalagi populer sekali lagunya kan begitu. Itu kan hak itu kan wajar-wajar saja. Wajar saja itu, Pak. Benar, wajar saja. Karena memang ada beberapa musisi nasional itu yang menyampaikan karena hak cipta itu kan melindungi karya-karya kita, Pak, dari plagiasi, dari penyalahgunaan seperti mungkin dipakai untuk alat politik dan sebagainya kayak gitu dan sebagainya. Yang disoroti dari musisi-musisi nasional ini bukan kok ini tidak boleh dimainkan di ruang publik atau dimainkan oleh band lokal, tidak boleh dimainkan oleh orang-orang yang bermain mungkin di kafe, di resto dan sebagainya, terus di play di audio di ruang publik kayak gitu. Sebenarnya yang disoroti bukan itunya, Pak. Tapi yang disoroti artis besar ini atau musisi-musisi nasional ini, bagaimana lagu saya ini dipakai oleh sesama musisi besar juga yang mereka mendapatkan
upah yang Keuntungan. besar, tapi saya kok nggak dapat gitu. Itu yang perlu dipertanyakan. Karena ada yang statement-statementnya seperti itu. Artinya secara teknis itu masih wacana dan belum jelas begitu, Iya. dan cukup membuat masyarakat bingung, Iya. apalagi para pengusaha kafe, warung-warung kopi, termasuk Saman bikin kafe kan ya, warung kopi ya. Nggih. Ini juga masih bingung, ini jangan-jangan kita muter lagu ini nanti tiba-tiba ada orang, Ini saya ngeblong Pak. Ngeblong wis tak puter semua pokoknya Pak. oh gitu. Kalau mau ditagih wis cekelen aja aku. Oh gitu, walaupun itu masih wacana kan bisa jadi itu Iya, bisa jadi. didok menjadi aturan Iya. kan. Tapi harusnya kan memang kita sebagai pengusaha dikumpulkan, disatronin satu-satu, dikasih tahu ini lo nggak boleh, ini lo boleh, kan seperti itu harusnya Pak. Ya apalagi di level-level daerah, Daerah. di warung-warung kecil, bahkan kemarin pengamen Iya. ini viral ya kalau nggak salah ya, dia akhirnya bikin lagu sendiri gitu ya. Sendiri. Walaupun lagu orang lain tapi liriknya diganti lirik sendiri. Khawatir, takut jangan-jangan nanti saya harus bayar royalti. Tapi memang banyak musisi itu yang mereka diuntungkan juga dengan tidak adanya royalti itu Pak, karena secara tidak langsung mereka mendapatkan ruang publik itu sebagai media promosi mereka. Nah. Dengar lagu-lagu baru apa dan sebagainya, akhirnya siapa yang nyanyi, siapa yang apa dan sebagainya, itu jadi Populer bisa jadi karena itu juga dipopulerkan oleh ya, siapapun ya, gitu ya. makanya yang saya soroti tadi, kalau di lembaga-lembaga yang menangani itu caranya yang kurang tepat menurut saya Pak. Harusnya dipilah-pilah benar-benar dan sebagainya, supaya kita sebagai penikmat atau masyarakat yang menikmati lagu-lagu orang-orang seniman itu bisa tahu, oh ini yang berbayar, ini yang tidak, ini yang bayar tidak, sebagainya. Kita bisa menyesuaikan kantong. Oh mau contoh, mohon maaf, ada band Dewa mungkin Pak ya. Iya. Oh mau dengerin Dewa bayar dulu 3.000, 5.000 baru dengerin, kan enak gitu Pak. Tahu budget kita gitu Pak. Sesuai dengan kantong ya. Iya. Nggak tiba-tiba langsung Tiba-tiba bendol-buri ya. bendal buri itu. Tapi itu sekarang lagi kisruh di Jakarta, di DPR RI kan begitu. Iya. Tarik ulur. Nah kalau di daerah bagaimana itu Mas Miko? Di daerah sendiri ada nggak itu diskusi, pembicaraan tentang royalti untuk para musisi lokal? Kalau di daerah belum ada sih Pak. Saya dengar-dengar mungkin dari media-media dan pemerintah daerah itu belum ada. Tapi kalau pembicaraan di kafe-kafe sudah ada. Guyon-guyon bercandaan gitu Pak. Mas jangan play lagu itu. Nanti didenda loh. Kalau di media sosial itu kan sudah berlaku kan, Ya. artinya sudah ada sistem yang Ada sistemnya karena settle. Pak. Iya. Karena kalau pakai lagu ini otomatis kan enak gitu Pak. Iya, Oh iya. dikit beritahu, oh harus bayar dulu, oh gimana gitu. Tapi kalau di YouTube, di Spotify apa dan sebagainya, platform-platform media digital itu, kita tiba-tiba ngeplay, putar lagu di warung, di kafe, di hotel dan sebagainya, tiba-tiba dibawain surat. Kita nggak tahu bahwa aplikasinya itu aja nggak bayar, kita Pak itu. Ya, ini harus ada kearifan dari pemerintah. Iya, mungkin dipertebal sistemnya itu Pak, biar kita lebih mudah screening bahwa oh ini boleh tidak, ini boleh tidak gitu. Oke, jadi perlu ada aturan yang jelas dan itu by digital, Iya. berbasis digital begitu, aplikasi atau apa yang memudahkan masyarakat untuk mengakses, tapi dengan keterangan yang jelas. Keterangan yang begitu. jelas gitu Pak. Bayarnya piro, ayam tentrem, itu apa judulnya waktu itu? Ayam tentrem Mulyo Lantinoto, mau dengerin Lagu. itu tarifnya, waduh, Waduh. kan nutut ya. Tidak usah kalian kok. Nggak usah. Iya, jadi intinya perbincangan di level musisi lokal itu terus terjadi, tetapi butuh kejelasan dari pemerintah. Atau teman-teman termasuk Mas Miko sudah komunikasi dengan Jakarta misalkan di paguyupannya atau di komunitasnya untuk mendukung. Kalau di komunitas hip hop itu belum sih Pak. Karena rata-rata kita memang karena kita movement Pak. Hip hop itu movement, kita pergerakan. Bagaimana kita mempunyai jaringan yang itu kita loyal banget. Bahkan kita buat acara di Tulungagung pun yang dari Papua bisa datang tanpa kita bayar dan sebagainya. Makanya kita kalau royalti dan sebagainya kita tidak terlalu mikir. Kalau karya-karya teman-teman hip hop yang dipakai itu monggo silakan dipakai. Atau mungkin artis-artis nasional yang hip hop itu silakan dipakai, silakan dan sebagainya gitu.
Jadi memang bebas kita di musisi hip hopnya itu. Iya, tapi masalahnya kan persoalannya misalkan silakan pakai lagu saya, tiba-tiba lagunya sampean itu meledak. Persoalannya kan begitu, Ya. tiba-tiba meledak sampai internasional bahkan Internasional. begitu. Loh, aku sebagai penciptanya kok ISIS lah gitu, gak ada apa-apa kan gitu. Kan bisa jadi begitu. Jaluk bagian. Sebenarnya kan itu kan urusannya hak cipta, Pak. Iya. Dan haki dan sebagainya itu kita kan juga punya blueprintnya. Kalau mau digugat dan sebagainya kan kita punya racikannya, bahasanya gitu, punya racikannya ini loh, kita blueprintnya seperti ini dan sebagainya. Tapi kalau memang nanti dibawakan orang dan itu boom, itu kan bisa diobrolkan juga, Pak. Ya. Mau bagaimana dan sebagainya. Artinya terbuka ya musisi itu. Dan rata-rata kalau di Indonesia mereka pasti cari Siapa yang siapa yang buat, siapa yang menyanyikan awalnya. Karena soulnya pasti beda ketika nyanyikan orang lain kayak gitu, Pak. Dan di Haki sudah jelas itu. Sudah jelas. Di track kan jelas itu Ya. siapa, miliknya siapa. Sekarang dipermudah juga di musik agregator dan sebagainya itu punya hak cipta masing-masing kita, Pak. Punya Iya. perlindungannya masing-masing. Oke, Mas Miko, rapper Perhutani. Perhutani. Ini berarti samaan itu ada di bawah naungan BUMN berarti ya? Tidak, Pak. Lo nama Perhutani ya? Jadi kayaknya saya itu salah milih diksi, Pak ya. Kok Perum Perhutani? itu, Perhutani kan gitu. Iya. Tapi saya dulu mindsetnya nggak gitu juga tuh, Pak. Jadi saya buat nama rapper Perhutani itu atas dasar saya itu orang desa. Dekat pegunungan rumah saya. Terus mainnya juga di gunung-gunung, di bukit-bukit kayak gitu. Iya, Makanya iya. hijau-hijau lah gitu aja namanya rapper Perhutani lah, rapper tani gitu aja, Mas. Oh gitu ya. Tapi sama orang-orang disangkut-sangkutkan, "Lah kamu orang Perhutani tuh." Oh. Atau bahkan brand ambasadornya gitu. Sadar pernah diundang, Pak. Oh, gitu ya? Diundang ada pertemuan Perhutani di salah satu KPH di Kediri. Ya. Mereka berkumpul. Saya kebetulan namanya rapper Perhutani, saya diundang di situ, suruh nyanyi di situ. Oh, itu berkahnya berarti. Berkahnya mungkin, Pak ya. Berkatnya itu ya. Berkatnya padahal nggak kenal juga, Pak. Tapi pulang disangoni kan? Lupa, Pak. Kayaknya sih enggak. Adalah, Enggak kayaknya, Pak. Oh enggak. Enggak kayaknya. Ya, tapi basisnya adalah pelestarian alam begitu ya. Pelestarian alam. Oke, Mas Miko, harapan ke depan untuk persoalan royalti, kemudian hak cipta lagu yang memungkinkan sekarang siapapun terlibat ya. Tidak hanya orang-orang atau artis yang sudah top ya, siapapun bisa Iya. terlibat menjadi pencipta atau menjadi bagian dari yang dapat royalti itu. Harapannya apa ke depan? Iya, kalau harapan saya pribadi, Pak, karena saya sebagai musisi juga bahasanya gitu. Jadi hak cipta, terus ada lembaga-lembaga yang menjadi penengah kita terhadap mungkin nanti ada orang-orang yang mau menyelewengkan di karya-karya kita setuju dengan adanya itu. Namun sistemnya dikaji dulu, dibenahi dulu, dipercantik dulu, biar memang nanti si penikmat tidak salah paham, si pembuat karya juga tidak dirugikan seperti itu. Sesimpel itu sebenarnya, Pak. Sesimpel itu. Iya, Nggak mereka neko-neko. paham, kita tidak dirugikan, udah selesai kan, harusnya gitu, Pak. Iya. Karena kita yang buat lagu, kita punya produk kan gitu. Oke. Itu aja harapan kita, Pak. Terakhir saya ingin dengar suara sampean ini. Yang terbaru apa judulnya? Tulung Agung Lestari. Tulung Agung Lestari. Ini nggak ada bau-bau politiknya ya? Tidak ada, Pak. Lestari politik ketuhanan ini, Pak. Oh. Iya, lestari alam itu apa? Teologi. Wah. Kalau di kampus itu ekoteologi. Ekoteologi, Pak. Angel nih. Iya, Hablu napa niki? hablum Minal minal alam. Ya, silakan. Inilah special perform Miko. Udah ada rapper musiknya, Mas ya. Tulung Agung Perhutani. Lagunya gini. Tulung Agung kutha pariwisata. Suke bondo arupa seni budaya. Asik. Ayo padha nglestareno jejeg ating rumateni Tulung Agung dadi endalan ngrembaka. Asik, aplaus luar biasa. Terima kasih Mas Miko. Diminum dulu kopinya. Mas saya lihat enggak mau. Harus habis kopinya. Kata-kata hari ini Mas Miko. Diam disita, bergerak kena pajak.